idenya itu dulu itu dari orang-orang sekitar sini. Itu dulu itu bikinnya itu masih banyak yang manual. Terus akhirnya dengan perkembangan zaman kita menggunakan mesin bubut itu kita konstruksi sendiri. Nah, karena kalau beli mesin bubut di pasaran itu kan mahal, tidak terjangkau. Akhirnya kita kreasi bagaimana supaya kita bisa bikin kerajinan ini dengan peralatan yang seadanya tapi hasilnya bisa memuaskan. Ya, kami menekuni usaha kerajinan batu onik dan marmer ini mulai tahun 1995, Pak. Awalnya itu kita bikin guci marmer untuk tempat air minum itu. Terus akhirnya sekarang berkembang bisa sampai bikin meja, bikin kerajinan itu dari hewan-hewan itu. Terus lanjut untuk
untuk pengecoran logamnya sekarang. Untuk penjualan itu pertama ya kita di showroom satu. Untuk orang-orang yang rekreasi jalan itu biasanya banyak mampir untuk beli. Nah, untuk yang jauh-jauh itu ada di Bali, Kalimantan, Sulawesi, Jakarta, bahkan ada yang keluar juga itu. Seperti kemarin tuh ada turis yang dari Amerika, Pak, itu ambil patung naga itu. Kalau yang di luar Jawa itu sistemnya itu mereka itu kita jual putus, tapi sistem kayak kulaan gitu, Pak. Kita pasok, nanti yang diorder apa-apa kita kirim ke sana gitu. Untuk proses pembuatannya itu kita beli bahan baku dari tambang, itu kita bawa ke mesin pemotongan. Nah, di sana kita potong bahan baku yang sesuai kita inginkan, Pak. Jadi bahan baku yang masih balokan itu kita ukur sesuai dengan kebutuhan seperti gini ini untuk kaki meja makan. Nah, itu kita potong-potong, kita belah-belah sesuai ukuran yang kita kehendaki. Nah, setelah ini jadi sesuai ukuran, itu kita proses, kita bubut seperti itu, kita bubut, umpama seperti meja makan, kita bentuk bulat seperti itu. Nah, untuk proses awalnya seperti yang dikerjakan Mas Ijuk itu, jadi kalau ada yang kurang sempurna kita lapis dengan resin gitu. Setelah nanti selesai baru kita finishing di mesin bubut. Ya, selama ini kita sudah nyoba untuk pemasaran online, Pak, tapi selama ini juga masih belum bisa optimal untuk online-nya itu. Ya, kita juga mengikuti sesuai dengan perkembangan yang ada. Tapi ya semua itu rezeki yang ngatur sana gitu. Untuk online itu saya serahkan kepada anak saya yang masih muda-muda, Pak. Karena kita ini yang sudah tua-tua gini ini untuk bisnis secara online itu sangat gimana ya, kurang pas untuk orang-orang yang sudah tua gini. Jadi kita serahkan sama anak-anak yang muda, yang kreatif. Sekarang zamannya itu laptop, pakai online itu yang sangat berperan anak-anak muda itu, Pak. Kalau untuk pameran kami sering diajak oleh pemerintah Kabupaten Daerah Tulungagung, Pak. Khususnya dari pemerintahan bagian perekonomian. Itu biasanya diajak pameran sampai Malaysia, itu pernah, Jakarta, Surabaya itu waktu Grand City. Nah, itu di Grand City itu waktu itu sampai 15 hari itu pernah. Terus ke Padang itu juga pernah. Itu sering kalau untuk mengikuti pameran. Terus dari Dinas Perindak itu juga pernah ngajak, dari Dinas Koperasi itu juga pernah ngajak. Gitu. Untuk selama pandemi ini kita masih berhenti dulu, Pak, kegiatan itu. Karena semua ini rezeki itu di tangan Tuhan. Jadi kita sudah berupaya mengikuti pameran ke sana kemari. Soal untuk langkah berikutnya, yang penting kita sudah berusaha, Pak, ya. Itu biasanya itu kita yang melakukan pameran kemana-mana, tapi biasanya buyer datang ke Tulungagung itu kadang nggak ke tempat kami, bisa ke tempat teman-teman. Jadi itu juga tidak masalah. Yang penting kita sudah berupaya, berusaha untuk memamerkan produksi kita sudah dikenal kemana-mana, sehingga buyer-buyer datang, walaupun tidak langsung ke tempat kita, ke teman-teman kita, itu, Pak. Jadi rezekinya kita serahkan sama Allah gitu aja. Kalau omset itu waktu sebelum pandemi itu sangat bagus itu, Pak. Itu kita itu sana-sana itu banyak yang cenderung usahanya hancur. Nah, kalau justru itu dolar naik, omset naik, Pak. Nah, dengan pandemi ini berhubung ini
juga dari luar, otomatis barang-barang kita ini yang banyak digemari orang luar, otomatis mati total ini. Jadi istilahnya kita itu mati suri, Pak, untuk omset waktu kejadian pandemi ini. Kendalanya itu kalau hujan kita cari bahan baku sulit, itu kendalanya. Jadi kalau hujan seperti ini kita harus menyiapkan bahan baku yang cukup. Kalau tidak gitu, ini kegiatannya bisa berhenti, Pak. Terus sekarang ini sudah mulai lancar lagi untuk pengadaan bahan baku. Terus seperti kemarin tuh pengadaan bahan baku sulit karena adanya izin-izin yang terlalu rumit. Nah, sekarang dengan dipermudahnya izin-izin yang sekarang ini, itu untuk pengadaan baku sudah mulai lancar lagi. Ya, untuk kendala waktu pandemi ini, Pak, ini mulai bulan Januari waktu luar negeri itu sudah ada pandemi COVID-19 itu kita sudah kena dampak, Pak. Jadi mulai Januari hingga Oktober itu kita sudah kena dampak. Akhirnya UMKM ini seperti mati suri. Nah, untuk bulan Oktober ini sudah mulai jalan lagi, sudah mulai bisa kita mulai jalan lagi.
Jadi sangat berpengaruh sekali dengan pandemi itu. Ya, kiat-kiat untuk menyiasati produksi itu ya kita saling menyadari karena memang ini musibah bersama, musibah nasional, kita menyadari semua itu. Sehingga dari teman-teman karyawan apa itu kalau memang keadaannya itu seperti ini, mereka menyadari kalau ada kerjaan kita kerjakan. Nanti kalau apa memang stoknya masih banyak, ya otomatis kita libur gitu Pak. Ini sebentar masih cuma 5 Pak, 5 orang. Ya memang kita tidak perlu banyak karyawan karena kita produksi, bisa produksi terus, banyak produksi tapi keluarnya tersendat. Nah ini juga masalah. Ya kita harus bersabar itu Pak memang. Jadi selama ini akhirnya tabungan kita terkuras untuk menutupi itu. Jadi gimana lagi? Memang ini sudah musibah, bukan kita sendirian. Jadi ya kita harus bersabar Pak. Yang diminati dari orang-orang negeri untuk sekarang ini itu banyak bathtub, wastafel itu sekarang. Kalau dulu masih sebelum ada bathtub, wastafel itu kerajinan gini ini itu sangat laris sekali dulu. Nah, sekarang ganti ada acara seperti pandemi ini seperti wastafel itu banyak laku keras ke sana Pak. Gitu. Kan itu bisa digunakan untuk cuci tangan. Nah itu gitu. Keuntungannya di situ. Harapan kita semoga pandemi ini segera berlalu sehingga para UMKM ini bisa bekerja lagi secara optimal lagi sehingga penjualannya juga tidak terkendala. Itu Pak, harapan kita seperti itu. Yang nggak bisa kita lupakan tuh waktu kita usaha awal-awal Pak, itu sangat susah sekali kita waktu itu. Dengan modal yang pas-pasan, kita terjun langsung di gini, kita dari penggergajian kita bawa barangnya ini setelah dipotong-potong kita bawa pakai ledok gitu Pak. Nah, kita surung kita gitu lewat jalan sini. Nah, itu sangat berat sekali dulu tuh. Nah, terus setelah berkembang kita punya tempat showroom. Nah, itu kita berusaha cari bantuan modal Pak. Nah, untuk pengajuan bantuan modal itu sangat terkesan sekali kan. Karena apa? Waktu kita mengajukan bantuan modal itu tidak begitu aja kita itu diterima Pak. Jadi waktu pengajuan pertama itu kita itu tidak diterima karena mungkin apa usaha kita masih diyakini belum optimal gitu. Nah, setelah itu kita ditolak, kita pulang. Beberapa hari, sekitar 10 harian lagi kami pantang menyerah, kita kembali lagi ke pihak bank untuk mengajukan bantuan lagi. Ya, alhamdulillah di situ diterima lagi. Terus akhirnya kita dikasih bantuan permodalan.
Kalau hubungan untuk bisnis ini itu kita sangat berhubungan baik dengan keluarga. Karena apa? Ini usaha ini home industry, sehingga kita harus melibatkan keluarga agar supaya taraf hidup keluarga itu juga bisa lebih baik, Pak. Dengan adanya usaha ini kita bisa ngangkat dari keluarga-keluarga kita untuk membantu memproduksi ini, sehingga kehidupan mereka juga bisa terangkat gitu. Untuk masalah pengiriman barang itu selama ini yang kendalanya itu juga ada, Pak. Itu waktu itu kita itu awal-awal usaha, Pak, ya. Itu kita dapat order tahun 90 berapa dulu ya, antara 97-an apa gitu. Itu pengalaman pertama itu kita dapat order dari Kalimantan. Nah, mereka order barang ke kita itu senilai sekitar 37 juta waktu itu. Dengan DP itu 5 juta. Nah, dengan perjanjian barang sampai di sana itu mau dibayar. Nah, karena sesuatu hal mungkin ada kendala apa di sana, kami sendiri juga nggak tahu, sehingga pembayarannya itu sampai molor sampai selama 3 tahun, Pak. Nah, kita sebagai UMKM kecil sudah kena pending selama segitu, kita sudah bingung, Pak, kalang kabut. Ya, kita isinya cuman bisa berdoa aja, minta sama Allah semoga orang tersebut dikasih ingat kepada kita. Nah, setelah itu dapat beberapa tahun, 3 tahun itu orangnya datang ke tempat kami, itu cuman datang aja, Pak. Mereka mau ada acara di Kediri kalau nggak salah. Nah, itu datang ke kami, hanya isinya itu minta maaf, Pak. Nah, alhamdulillah setelah datang ke tempat kami, itu mereka itu cuman minta maaf. Kami sendiri waktu itu emosi sudah agak tinggi, tangan saya sudah ngepal gini. Akhirnya orangnya minta maaf sampai nangis. Nah, berhubung mereka itu minta maaf, kita sendiri sudah menyadarinya. Namanya orang minta maaf, ya harus kita maafkan. Ya mungkin semua itu adalah cobaan kita untuk apa? Usaha ini ujian dari yang di atas mungkin. Nah, setelah itu apa? Berhubung mereka itu tidak ngasih kekurangannya itu tadi, nah, dia minta maaf, kita maafkan, Pak. Akhirnya istri saya suruh apa, beli makanan sate, saya suruh ngasih makan di rumah, saya jamu dengan baik itu. Ya alhamdulillah dengan seperti itu beberapa minggu kemudian mereka pulang dari tempat kami, mereka bisa melunasi kekurangannya itu. Dengan melunasi kekurangan itu alhamdulillah, karena Allah itu mungkin berkehendak lain, itu ada orang yang mau jual tempatnya itu ditawarkan ke saya, Pak. Mungkin kalau uang itu dulu sudah dikasihkan ke saya waktu itu mungkin habis, karena Allah kehendak lain, kita juga bersabar untuk menunggu. Akhirnya apa, kita bisa mendapatkan lahan untuk kita tempati untuk berjualan sampai sekarang ini, Pak. Itu pengalaman saya pemasaran itu. Nah, waktu kita pengalaman pertama ke Surabaya itu untuk pengiriman ke sana, kita itu awal-awalnya itu juga dengan biaya pas-pasan, dengan nekat kita kirim sana. Ternyata di sana itu waktu itu juga rawan, Pak, untuk pengiriman barang. Itu banyak, dulu itu banyak mafia-mafia yang minta gitu. Setelah itu kita atasi dengan apa? Kita bicara baik-baik, akhirnya saling menyadari, kita lancar, Pak, untuk pengiriman. Sampai sekarang kalau ada pengiriman ke sana, akhirnya bisa lancar sampai sekarang. Terima kasih untuk masyarakat wilayah Jawa Timur, khususnya Indonesia, umumnya dunia, yang membutuhkan kerajinan batu onik, marmer, bisa menghubungi kami dari berbagai macam pesanan, baik itu meja makan, patung,
atau wastafel, bathtub, bisa menghubungi kami UD Surya Abadi Onyx, Jalan Raya Pelem nomor 35, Campur Darat, Tulungagung, dengan nomor telepon 082214987007. Jadi untuk masyarakat, kalayak masyarakat Rame, silakan yang membutuhkan kerajinan batu onik marmer datang ke tempat kami.